Disclaimer, cerita dalam video ini sepenuhnya merupakan hasil imajinasi penulis dan bersifat fiktif. Kesamaan apapun dengan nama, tempat, atau peristiwa nyata hanyalah kebetulan semata. Kami tidak berniat menyinggung atau merugikan pihak manapun melalui cerita ini. Kisah ini ditulis untuk tujuan hiburan dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan. Penonton diharapkan dapat membedakan antara realitas dan fiksi secara bijak. Halo semuanya, kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari sebuah manhwa yang menarik. Bagi kalian yang belum menonton bagian sebelumnya, silakan cek di playlist. Oke, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya Tadeo yang hanya bisa terus terkejut karena berhasil menemukan laboratorium yang digunakan untuk proyek Arvid. Di sela itu, tiba-tiba saja terdengar suara wanita yang meminta Tadeo untuk menunggu karena dia pasti akan menjadi objek penelitian pada esok hari. Terlihat di sana, ternyata wanita yang datang itu adalah Skadi. Segera Tadeo menoleh ke arah sumber suara tersebut dan menduga jika dia pastilah salah satu Gensar yang kepala desa bicarakan. Skadi pun tertawa dan menganggap ini sedikit merepotkan karena rumornya ternyata sudah sampai di telinga Tadeo. Tadeo mengakui jika dirinya memang sudah mendengar sedikit rumor jika para Gensar cukup berbahaya. Melihat Tadeo yang masih berbicara tenang, Skadi memuji dan menyebut jika setidaknya Tadeo cukup berani. Sementara itu, Kageo kini sedang menuju gedung A dan Peter memberitahu jika Tadeo telah menemukan laboratoriumnya. Jadi ia memerintahkannya untuk bergegas. Kageo pun mengerti dan menjawab jika dirinya sekarang telah tiba di tujuan. Dalam benaknya, Kageo dapat merasakan jika firasatnya mengatakan ada sesuatu yang buruk di dalam sana. Meski begitu, ia segera masuk dan langsung disambut dengan udara yang sangat dingin, sampai-sampai bisa menghentikan detak jantung. Di saat yang sama, dari arah lain terdengar suara orang yang memanggilnya Apostel Simon. Orang itu mengaku jika dirinya sudah banyak mendengar rumor tentangnya. Jika Apostel Simon sangat suka mengejar bokong wanita, tiba-tiba saja Simon dapat merasakan adanya perubahan pada tubuhnya akibat suhu dingin yang sangat ekstrim. Orang misterius itu menyarankan agar Kageo tidak bergerak jika tidak ingin menyiksa dirinya sendiri. Ia memperingatkan untuk berhati-hati karena darah pun bisa membeku di tempat ini. Orang tersebut mengingat jika dirinya membicarakan Apostel Simon, dia juga menggunakan claw yang bisa mengoyak segalanya. Meski begitu, dirinya juga menggunakan senjata yang sama. Jadi ia merasa sangat penasaran tentang siapa yang lebih baik di antara mereka. Mendengar itu, tatapan Kageo seketika berubah menjadi tajam. Ia teringat jika kepala desa sebelumnya telah mengingatkan agar selalu berhati-hati pada Gensar karena mereka adalah orang-orang yang sangat mengerikan. Karenanya, Kageo kini merasa yakin jika pria yang ada di depannya ini pastilah salah satu dari Gensar. Di sisi lain, Simon telah memasuki gedung C dan Peter pun mengingatkannya agar selalu waspada karena Gensar pasti akan segera mendatanginya. Baru saja diingatkan, tiba-tiba saja Simon dihentikan oleh sesuatu yang melesat seperti peluru. Sontak Simon pun merasa terkejut dan langsung menghentikan pergerakannya karena tangannya baru saja dibuat terluka. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya apakah ini pistol, tapi itu sangat mustahil. Bahkan jika ada peredam suara, tidak mungkin sampai sesunyi ini. Ia merasa bingung bagaimana bisa dirinya mendengar suara benda pecah, tapi tidak mendengar suara tembakan sama sekali. Dari arah atas, terlihat adanya seseorang yang mengaku bahwa dirinya merasa terharu karena bisa bertemu langsung dengan orang yang disebut pendekar pedang terbaik di dunia. Tapi sehebat apapun pendekar pedang, jika hanya dengan pisau, pasti tidak akan mungkin bisa untuk membelah air. Sementara itu, Raffi yang memperhatikan pergerakan mereka menggunakan tabletnya merasa jika Gensar tidak mungkin kalah meski melawan Apostel. Sebelumnya ia telah melihat Skadi yang dalam latihannya berhasil mengalahkan Tadeo dengan sangat mudah. Skadi merasa jika Tadeo bukanlah apa-apa karena jika ingin melawannya secara langsung, setidaknya harus datang sebanyak 12 orang agar sepadan.
Dari video data sang apostel yang dibuat dengan bantuan Glory dan simulasi pertempuran yang dengan canggih dibuat seolah-olah praktik sesungguhnya, Skadi akhirnya bisa bereaksi hanya dengan mendengar nafas dari apostel. Selain itu, tempat itu adalah lokasi di mana sekuat apapun kemampuan Tadeo, dia tidak mungkin bisa bereaksi. Menurut Raffi, alasan mereka bertiga bisa menjadi apostel adalah karena kami para Genzer tidak ada di sana. Singkat cerita, Tadeo pun telah diajak Skadi untuk bertarung di tempat latihannya. Ia merasa bahwa sepertinya pihak musuh sudah berusaha untuk menyusun rencana. Jadi ia pun bertanya mengapa dirinya diajak ke tempat ini. Tadeo menduga jika orang yang ada di hadapannya saat ini pastilah orang yang katanya bisa mengalahkan Iskariot. Dengan angkuh, Skadi berkata jika ini adalah ke-561 kalinya Tadeo mati. Bahkan ia sudah mempelajari semua teknik yang biasa Tadeo gunakan. Pada akhirnya, Tadeo bahkan tidak akan bisa bertahan melawannya selama 10 menit. Jadi ia menyarankan agar sebaiknya tidak bergerak dengan gegabah. Skadi memberitahu jika es yang sedang dipijak saat ini telah dilapisi oleh cairan khusus. Bahkan seekor ikan lodge pun tidak bisa bergerak dengan benar. Tempat ini adalah tempat di mana tingkat gesekannya mencapai 0. Namun setelah melihat secara langsung God of Kowloon yang melegenda, tidak ada kemuliaan yang lebih baik dari ini. Meski begitu, tempat ini bukanlah Kowloon, jadi julukan God of Kowloon tidak akan berlaku lagi. Dengan nada mengejek, Skadi berkata bahwa julukan God of Balloon mungkin lebih cocok untuk Tadeo. Mendengar itu, Tadeo mengaku jika dirinya merasa penasaran apakah orang di depannya ini adalah seorang pria atau wanita. Akan tetapi, itu tidaklah penting karena dirinya akan segera membungkam mulut embernya itu. Hanya saja saat Tadeo hendak bergerak, tiba-tiba kakinya malah terpeleset. Ia pun bertanya-tanya, apakah ini sebuah jebakan? Bahkan untuk berdiri pun terasa sangat sulit. Melihat itu, Skadi seketika tertawa dan menyebut Tadeo konyol karena bertingkah seperti kakek-kakek berusia 80 tahun. Raffi yang masih mengamati menganggap jika Tadeo masih sama seperti biasanya dan telah jatuh ke perangkap Skadi. Menurut data, sifat agresif Tadeo merupakan kekuatan sekaligus kelemahannya. Meski begitu dia tidak terbiasa sama sekali dengan pijakan yang sangat licin. Raffi sangat yakin jika Tadeo pasti tidak akan bisa melakukan apapun karena kecepatan Skadi di es tersebut bisa mencapai 132 km per jam. Melihat Tadeo yang tak bergerak saat Skadi menyerang, Raffi merasa senang karena dugaannya ternyata benar. Tadeo tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya saja pikirannya itu tidak berjalan sesuai rencana dan Tadeo pun dapat menghindari serangan Skadi. Dengan santai Tadeo berkata bahwa sebelumnya ia sempat berpikir sudah lumayan terbiasa dengan yang licin-licin. Tapi ini pertama kali baginya melihat tingkah laku Tadeo yang konyol. Skadi pun tertawa terbahak-bahak karena Tuan God of Kowloon yang terhormat malah jatuh terduduk seperti itu. Padahal di latihan simulasi dia tidak separah ini. Merespon itu, Tadeo pun mengangkat satu jari telunjuknya. Dengan nada yang sedikit serius ia berkata, sebagai imbalan atas cobaan ini, dirinya akan memperlihatkan teknik 1 second cut. Ia mengajak Skadi sedikit bertaruh di permukaan yang licin ini. Apakah dirinya bisa menangkap Skadi yang bergerak cepat atau malah tidak bisa sama sekali? Tadeo berniat akan memenangkan taruhan dan hanya perlu 1 detik untuk melakukannya. Raffi menganggap jika ucapan itu adalah kesombongan yang tidak berdasar. Tak peduli betapa banyak pengalaman yang Tadeo miliki di luar sana, dia tidak akan bisa beradaptasi dengan tempat itu karena tempat itu adalah neraka yang bahkan tidak pernah Tadeo bayangkan seumur hidupnya. Di sisi lain, kita pun diberitahu jika pria ini memiliki kode nama Frey, kesatria kelas S Genza, memiliki ciri khas kekuatan Super Claw, daya tahan untuk menahan suhu dingin ekstrim, versi Kageo yang lebih unggul. Frey mengetahui jika Kageo memiliki claw yang bisa mengoyak segalanya, tapi claw itu pasti akan dikoyak oleh claw miliknya. Frey mengaku telah mendengar beberapa informasi tentang Kageo. Yang pertama, memiliki fisik raksasa berukuran 2 meter.
kekuatan super yang bisa mengangkat beban bench press sebesar 750 kilo berasal dari klan beracun yang membuat darahnya menjadi racun mematikan, dipuji sebagai jenius pembunuh hingga menjadi dewasa, bisa menjadi apostle glory di latar belakang yang biasa. Namun orang sehebat Kageo sekarang malah lebih memilih untuk menjadi kacungnya Peter. Dengan nada mengejek, Frey menganggap jika Kageo telah benar-benar jadi penurut orang tua itu. Merespon itu, Kageo pun membenarkan semua ucapan yang keluar dari mulut Frey, kecuali satu. Kageo menyebut jika Frey telah membuat dosa yang membuatnya layak untuk mati. Dosa itu adalah menjelek-jelekkan gurunya, yaitu Peter. Sementara itu, Simon kini sedang berpikir keras. Ia sangat yakin jika dirinya tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Jelas-jelas dirinya tadi sudah menebasnya, tapi ternyata ia tidak bisa menebasnya dan malah mendapatkan luka. Kita pun dijelaskan jika pria ini adalah Olhufeli, kesatria kelas S Gensar, memiliki ciri khas water jet yang bahkan bisa menembus baja. Dengan nada bercanda, Simon berkata, jika menjadi populer sangatlah melelahkan. Melihat usia muda pria yang ada di depannya ini, sepertinya dia bukanlah James Minor dan hanya salah satu anggota Gensar. Sebagai sesama orang yang tak punya satu tangan, sebaiknya jangan bertarung seperti ini, apalagi kau mirip seperti keponakanku Tadeo. Mendengar dirinya disamakan dengan keponakan, Olhufeli pun merasa lucu. Bahkan ia juga mengaku memiliki tangan. Seketika itu, Olhufeli langsung menembakkan water jet miliknya ke arah Simon. Namun dia telah menghilang dari tempatnya berdiri. Raffi melaporkan bahwa saat ini Gensar sedang bertarung dan mendominasi para apostel. Meskipun Gensar mendapatkan evaluasi A+ dari Glory, sekarang mereka bisa mendapatkan misi yang lebih tinggi. Jadi mereka perlu meminta evaluasi ulang pada Glory. James menjawab bahwa seharusnya ini sudah berakhir. Karena itu ia mengajak Raffi untuk mulai bergerak. Raffi pun menurutinya. Ia mengira jika ayahnya sedang memintanya untuk mengirim pengajuan evaluasi ulang pada Glory. Hanya saja James segera meluruskan bahwa yang dirinya maksud adalah Gensar. Sekarang seharusnya sudah kalah. Raffi pun seketika menolak percaya karena Gensar saat ini sedang berada di pihak yang diuntungkan. Ia yakin jika para apostel itu tidak akan bisa melakukan apapun. Dengan tenang James berkata, jika para apostel memang tidak perlu melakukan apapun karena mereka tidak perlu melakukannya. Raffi yang tak mengerti pun segera bertanya apa maksudnya. Dan di saat yang sama, ia menyadari sesuatu. Di sisi lain, Skadi kini sedang merasa terkejut karena tubuh sempurna miliknya bahkan butuh belasan tahun untuk beradaptasi di lantai ini. Meskipun dia adalah seorang apostel, bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu dalam waktu beberapa detik saja? Di permukaan licin yang tingkat gesekannya 0, jangankan untuk bergeser, tapi dia malah bisa melayang di udara kosong seperti itu. Sembari tersenyum tipis, Tadeo pun mengaku jika dirinya juga merasa sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya ia berdiri di tempat selicin ini. Dan tampaknya Seongdi yang kelaminnya tidak diketahui ini cukup terkejut juga. Ia memberitahu jika cara agar tidak terasa licin adalah sederhana, yaitu cukup menyeimbangkan diri. Dalam benaknya Skadi sangat terkejut dan merasa ini tidak mungkin karena bagaimana bisa dia bertahan dan berdiri hanya dengan sepasang kacamata. Ia pun mulai kesal dan menganggap jika Tadeo pasti menggunakan trik murahan. Segera ia melesat maju sembari berkata bahwa pada akhirnya Tadeo hanya bisa berdiri seperti itu. Ia pun bergerak melesat mengelilingi Tadeo dengan kecepatan 134 km per jam. Ia sangat yakin jika Tadeo pasti tidak akan bisa melakukan apa-apa dan ini sudah terlambat untuk merespon. Skadi mengklaim jika dirinya sudah melampaui batasan Tadeo, bahkan melampaui batasan seluruh umat manusia. Kini dia bergerak dengan kecepatan 144 km per jam, sampai-sampai mampu menciptakan efek bayangan, sementara Tadeo di sana tetap diam dengan tenang. Kecepatan Skadi terus bertambah, mulai dari 162 hingga mencapai 181 km per jam. Ia yakin
jika Tadeo pasti akan hancur jika bertabrakan dengan kecepatan ini. Dengan kecepatan seperti itu, Skadi mulai bergerak menyerang Tadeo dan menganggap jika ini pasti akan segera berakhir. Hanya saja, Tadeo di sana tiba-tiba saja tertawa dan memuji Skadi yang mampu bergerak sangat cepat. Namun itu masih terlalu lambat baginya. Tanpa disadari, dalam sekejap Skadi telah terkena serangan Tadeo yang mengincar beberapa titik secara bersamaan. Sontak Skadi di sana tersentak kaget dan bertanya-tanya kenapa bisa menjadi seperti ini. Sejenak Tadeo mulai menyerap seluruh arus udara yang ada di sekitar. Kemudian ia bersiap untuk bergerak dan lantai yang dipijaknya seketika mengalami retakan. Raffi yang juga melihatnya merasa jika itu tidak berguna. Meski Tadeo adalah apostel, dia takkan bisa bergerak di tempat itu. Hanya saja keyakinannya itu salah total, karena Tadeo tiba-tiba saja langsung bergerak menghilang dari tempatnya berdiri. Raffi pun terkejut dan bertanya-tanya kemana Tadeo akan pergi. Tidak mungkin Tadeo berniat mempercepat dirinya dengan cara menabrakkan diri ke tembok. Matanya pun terbelalak lebar saat menyaksikan Tadeo yang terus bergerak ke segala arah sampai-sampai menciptakan efek lintasan cepat. Angin yang dihasilkan dari putaran spiral atau sirkulasi yang halus mampu menciptakan cambuk tajam yang seperti pedang. Tadeo pun memilih menggunakan teknik Furious Wind Martial Emperor. Seketika itu, pergerakan Tadeo semakin bertambah cepat sampai-sampai sulit untuk diikuti mata. Skadi merasa panik. Ia menyadari bahwa tubuhnya pasti akan hancur jika bertabrakan dengan kecepatan secepat itu, karena ini bukan kecepatan yang bisa ditangani oleh manusia. Dalam satu kedipan mata, Tadeo menyerang Skadi di beberapa titik secara bersamaan dan membuat tubuhnya tak berbentuk lagi. Ia menghantam tubuh Skadi dengan kecepatan 256 km per jam. Raffi yang melihat kejadian itu, ia pun hanya bisa mematung karena tak percaya. Lalu ia berteriak keras menyebut Tadeo bajingan dan menolak percaya ini bisa terjadi. Di sisi lain, Kageo telah berhasil mengalahkan Frey, bahkan sampai membuat kepalanya tertanam di tembok. Sementara itu, dengan kecepatan teknik berpedangnya yang luar biasa, Simon juga berhasil menghancurkan water jet milik Olhufeli. Dengan nada dingin Simon berkata, padahal ia ingin bersahabat dengan orang yang tidak punya tangan juga, tapi sepertinya tidak bisa. Kageo merasa jika suhu minus 200 derajat seperti ini tidak akan bisa mengalahkannya. Bahkan ia mampu mengalahkan Frey hanya dalam beberapa detik sebelum tubuhnya membeku. Simon juga tanpa kesulitan mampu menghancurkan tangki air yang berada di dekatnya dan menetralkan water jet. Dengan tekanan air itu, tubuh Raffi tak henti-hentinya gemetar. Ia merasa tidak percaya jika data dan kerja keras yang kami kumpulkan selama belasan tahun malah dihancurkan hanya dalam beberapa detik saja. James pun bertanya padanya, apakah Raffi tahu mengapa hanya ada 12 orang yang menjadi apostel di dunia ini? Ia menjelaskan jika tugas apostel adalah menghakimi dunia, dan orang yang menghakimi dunia haruslah orang yang paling berkuasa. Hanya makhluk yang memiliki kemampuan di luar nalarlah yang bisa menjadi apostel. Raffi pun bertanya tentang apa yang harus dirinya lakukan, karena Simon pasti akan segera sampai di ruangan anak-anak. Dengan tenang James menjawab bahwa anak-anak hanyalah semacam asuransi, jadi ia meminta Raffi untuk tidak khawatir. Lagi pula sekarang yang sesungguhnya sedang menunggu para apostel, lalu dirinya akan membunuh secara langsung satu orang yang tersisa. Dan dari situ cerita pun bersambung. Hehehehehe. Oke guys, segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk selalu beri like video ini sebanyak-banyaknya agar video ini bisa terus direkomendasikan oleh YouTube ke teman-teman yang lain. Semakin banyak like, itu sama saja ngasih tanda buat Mimin supaya terus semangat upload video terbarunya. Oh iya, jangan lupa juga buat kasih komentar kalian di bawah ya, jika ingin alur cerita ini tetap dilanjutkan. Terima kasih.